Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini. Baik Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, izinkan saya pada kali ini ingin mencoba sedikit mengulas tentang Google Site dalam pembelajaran di sekolah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran yang menggunakan Google Site akan kita coba mempraktekannya pada kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mengikuti atau coba membuat pembelajaran dengan menggunakan Google Site seperti ini Bapak dan Ibu. Baik, kita akan coba sedikit memahami apa itu Google Site Bapak dan Ibu sekalian. Google Site itu adalah cara cepat dan mudah untuk membuat situs web. Google Site memudahkan untuk menuangkan semua di satu tempat dan satu web. Anda akan tampak hebat Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang hebat, penggunaan Google Site di bidang pendidikan berikut ada 3 cara cepat untuk membuat dan mudah untuk menggunakan Google Site sebagai bagian dari pekerjaan kita, terutama pekerjaan kita dalam menyampaikan materi kepada anak-anak. Bapak dan Guru hebat, membuat situs web untuk menampilkan referensi seperti silabus, kursus, video, situs web, dan informasi lain untuk unit studi atau kursus. Yang kedua, misal kita membuat situs web untuk membantu kolega menemukan materi dan referensi yang dibagikan dengan cepat. Dan yang ketiga, buat situs web untuk tim olahraga, sekolah, atau ekstra kurikuler sekolah. Jadi penggunaan Google Site di bidang pendidikan ini ada beberapa keuntungan atau beberapa kegunaan, diantaranya bisa kita lihat pada tulisan yang kita sama-sama baca tadi. Oke Bapak dan Ibu, nah, membuka Google Site ini seperti apa? Untuk membuat situs baru itu buka browser atau search engine Chrome browser. Nah, nanti Bapak dan Ibu di situ membuka halaman beranda di Google, langsung saja bisa diklik peluncur aplikasi dan cari tulisan situs. Klik situs itu bila kita menggunakan Google Chrome yang kita sudah memasuki dan menggunakan akun kita, terutama yang kita inginkan adalah akun belajar.id. Nah, bisa juga Bapak dan Ibu hebat itu bisa langsung dicari melalui aplikasi Google yang sudah ada di laptop atau di HP atau di Chromebook Bapak dan Ibu. Lalu langsung saja untuk mencari dengan menggunakan search engine, bisa menggunakan Firefox, bisa menggunakan Chrome, itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini bisa kita lihat. Yang pertama, kita memasuki Google Site bisa dengan menggunakan cara langsung ketikkan saja Google Site, kemudian cari pada situs Google Site, klik, dan nanti bisa langsung masuk ke dalam. Cara yang kedua, bisa juga menggunakan titik 9 yang ada di sini. Artinya kita sudah masuk, dan pastikan kita sudah masuk menggunakan akun Anda atau akun kita. Dan kita klik titik 9 ini dan kita cari, scroll ke bawah, cari lambang site dan kita klik, dan akhirnya kita masuk ke dalam Google Site. Nah, bagaimana kita membuat situs web dengan Google Site atau pembelajaran dengan menggunakan Google Site? Bapak dan Ibu sekalian, untuk membuat ini, setelah kita membuka halaman beranda Google Site tadi, Bapak dan Ibu dapat membuat situs baru atau sites baru dengan cara mengklik yang areal ini, areal tanda plus ini, kosong ya.
Bisa juga menggunakan template, juga bisa menggunakan beberapa hasil template yang sudah Bapak Ibu pernah buat. Nah, saya kali ini menyarankan Bapak dan Ibu untuk langsung membuatnya di area yang kosong dan sekaligus langsung mengkliknya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa langsung di situ. Untuk itu mari coba kita praktikan satu persatu. Di sini ada satu teori yang saya buatkan, ini memberi nama situs web. Nanti kita akan berikan judul situs webnya, kemudian selanjutnya beri judulnya, kemudian masukkan nama situs webnya, tentang apa situs web Anda. Setelah Anda masukkan nama, tekan tombol enter pada keyboard. Di sini judul halamannya, beri nama halaman pertama, ini adalah halaman beranda ya pada situs Anda. Halaman pertama yang akan dilihat orang ketika mereka mengunjungi situs web kita. Ini halaman pertama yang nanti akan dilihat. Nah, beri nama halaman, caranya cari judul halaman Anda di bagian atas layar, klik kotak di akhir kata judul, gunakan tombol backspace dan keyboard untuk menghapus kata atau judul halaman Anda bila tidak sesuai. Sekarang Anda dapat masukkan judul Anda sendiri. Oke, kita di sini belajar membuat site di Google Sites. Google Site, jadi menggunakan temanya di sini. Oke, kemudian juga menambahkan teks, gambar situs dan drive itu seperti apa, nanti kita akan coba membuatnya. Untuk sisipkan, kemudian teks, kemudian kita tuliskan, itu cara membuat teks. Masukkan gambar juga demikian. Kita akan coba membuat gambar, kemudian bagaimana menambah halaman, itu juga kita akan coba belajar nanti. Dapat menambah halaman site Anda di Google Site sangat mudah dilakukan. Di sisi kanan Anda akan melihat menu pilihan, pastikan Anda berada dalam tab halaman. Klik ikon rumah dan arahkan kursor. Baik, untuk itu coba kita mulai dari hal-hal yang pertama tadi. Baik Bapak dan Ibu, kita coba membuat Google Site yang akan kita praktekkan. Baik, nanti kalau kita sempat juga kita akan menggunakan ikonik ini untuk web kita. Baik, kita akan coba membuat Google Site kita. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, langkah pertama adalah kita klik areal kosong ini. Saya sarankan di areal yang kosong. Oke, saya ulang kembali Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan ini template yang ada, juga template yang pernah kita bikin. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat Google Site, maka di bagian situs terbaru ini itu tidak akan tampak hal seperti ini. Kalau pernah membuat, itu pasti nanti akan ditayangkan di sini. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Klik tadi tanda plus. Oke, klik tanda plus, maka kita akan dibawa ke satu laman atau halaman yang bertuliskan ini judul halaman Anda. Masukkan situs tanpa judul. Baik, nah, ini adalah tampilan Google Site pada halaman pertama atau awal kita membuatnya. Langkah pertama tadi kita beri nama judul, sangat gampang sekali Bapak Ibu, kita tinggal drag saja di sini dan seret di judulnya. Kalau Bapak Ibu tadi ingin membuat judul ini, belajar membuat site di Google Site misalnya, bisa saja di sini kita tulis, nah, gitu. Atau langsung saja misalnya kita ke halaman judul dengan menggunakan mapel kita masing-masing. Misalnya saya akan tulis mapel IPA terpadu, Bapak Ibu ya. Oke, sudah kita buat judul halaman pertama. Jika ingin kita buat bold, maka ini kita klik di sini, kursornya kita letakkan, lalu kita klik mouse bagian kirinya, jangan dilepas, sekali lagi klik lalu diseret begini. Nah, kemudian kita kasih tanda bold. Ingin judul itu tulisannya kecil seperti ini, kecil ya, tapi kalau ingin
besar, judul ya kita tulis besar. Tadi sudah kita bold. Bentuk huruf bisa kita rubah Bapak Ibu dengan cara blok sini, kemudian kita cari ini jenis leto, lalu kita agak tebalkan dikit, kita tulis dalam bentuk text. Kalau kebesaran fontnya bisa kita kecilkan dengan ukuran seperti ini. Ini 48, ini 72. Nah, jadi bisa kita buat demikian. Oke Bapak Ibu, saya teruskan. Ini belum ada namanya. Kalau ingin diberi nama silahkan Bapak Ibu, bisa saja dikopikan dari sini, di drag, lalu salin atau copy, taruhkan di sini, lalu pastekan atau tempel. Ini kita klik akan mengikuti yang sudah ada di sini. Oke, gitu Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk tema halaman ini warnanya itu Bapak Ibu bisa ganti. Bapak Ibu bisa ganti. Ya, Bapak Ibu bisa ganti. Nah, pastikan Bapak dan Ibu kursor arahkan ke tema dan klik. Oke, bisa Bapak Ibu ganti. Ini sudah dalam tem yang sederhana. Ini kita ganti warnanya, boleh Bapak Ibu. Warna lain bisa juga dicari. Oke, kita klik ini ya, gambar tinta tumpah. Kita bisa mencari gambar atau mencari warna yang lain. Nah, kalau ingin berubah lagi temanya tidak seperti ini, kita bisa klik Aristoteles, bentuknya seperti ini. Diplomat bisa berbentuk seperti ini. Vision bisa berbentuk seperti ini. Rata bisa berbentuk seperti ini. Impress seperti ini. Itu Bapak Ibu. Oke, kita tetapkan kita pakai Impress sekarang ya. Jadi kita pakai temanya Impress. Baik Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan tema atau gambar yang ada dari file Bapak atau dari internet, bisa saja dengan mengupload ini dari file yang sudah ada. Kalau kira-kira ingin diambilkan dari internet, bisa saja pilih gambarnya di sini Bapak Ibu. Dan ini yang sudah pilih gambar yang sudah ada ya dulu. Oke, temanya misalnya ini kita pilih, ini bisa berganti. Kalau dari internet Bapak Ibu, ini sedang sinkronisasi ya, sudah selesai. Pilih gambar lagi. Kalau dari internet telusuri saja, misalnya bendera merah putih, boleh saja Bapak dan Ibu cari. Ini bisa saja dimasukkan ke dalamnya, bisikan pilih, dan sini akan menjadi bendera merah putih. Cukup mudah Bapak dan Ibu, tidak terlalu sulit dengan menggunakan bahasa coding seperti di blog. Oke, baik. Langkah selanjutnya, memberi nama sudah, memberi judul website kita sudah. Sekarang kita coba membuat halaman. Ini belum ada halamannya. Kita buat halaman dengan cara bagaimana? Kita klik halaman ini dengan tanda tambahnya, kita klik. Nah, misalnya kita akan tulis di sini materi pelajaran. Kalau sudah bisa klik selesai atau di enter. Oke, sini sudah ada materi pelajaran. Oke Bapak Ibu, ini masih halaman muka ya. Nah, halaman muka mau diganti bisa saja. Klik tulisan halaman mukanya. Kemudian ada titik 3 di kanan atas, kita klik properties kita, lalu kita ganti. Misalnya kita tulis rumah atau home. Sudah, klik selesai atau enter. Baik Bapak dan Ibu. Oke, sudah halaman keduanya. Kalau kita ingin bikin sub halaman, klik sini. Oke, misalnya ini kita tambahkan semua halaman, misalnya bab 1, boleh Bapak Ibu. Oke, selesai dan seterusnya. Oke, setelah materi pelajaran, misalnya di sini ada kita tambah lagi halaman. Nah, misalnya latihan soal.
Setelah itu kita klik lagi. Nah, di sini juga akan tambah latihan soal. Ini tadi sudah scroll ke bawah, drop down kita bikin pada tadi halaman ini ada ini. Tapi kalau mau tidak menggunakan drop down ya ini kita hapus saja. Kita arahkan ke sini. Di halaman tetap arahkan, lalu klik 3, oke, hapus. Jadi ini sudah tidak ada. Oke, latihan soal sudah ya. Latihan soal. Kemudian misalnya kita tambah lagi halamannya. Oke, kita cari misalnya di sini ada simulasi. Simulasi. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita tambah lagi halamannya, kita klik lagi. Misalnya di sini ada ulangan misalnya. Ulangan. Oke, kita buat ulangan. Oke, ulangan itu bisa kita buat. Nah, ini kok nggak sesuai ya, misalnya kita buat halamannya tidak sesuai misalnya. Nah, sekarang sesuai gimana ya, ini kita tinggal drag saja. Habis materi pelajaran, kemudian ada latihan, kita drag aja ke atas sampai di garis batasnya ya, ulangannya itu di atas kita taruh. Kemudian ada simulasinya, kita klik di sini simulasi, kita taruh di atas ulangannya, lepas. Nah, jadi seperti itu. Ada, kemudian misal kita tambahkan ada gamenya, misalnya kita klik saja di halamannya, kita tulis game edukasi. Nah, game edukasi. Nah, selesai, kita klik atau ya, oh ini gamenya ke atas, kita ke bawahkan, klik di sini lalu seret ke bawah. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, di sini ada lainnya. Ada, berarti ada lebih di bawah, ada game edukasinya ya. Sudah banyak ini. Oke, udah. Halaman pertama, halaman muka materi 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, cukup ya Bapak dan Ibu hebat. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu ingin menambah lagi, mengeksplorasi, silahkan untuk mengeksplor lagi halaman apa saja yang kira-kira bisa untuk Bapak dan Ibu taruh di dalam Google Sites Ibu dan Bapak untuk pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sekarang untuk mengisi apa konten-konten yang ada di sini. Nah, oke, sebelum ke situ, di sini ada tambahan footer. Kalau Bapak dan Ibu guru hebat ingin menambahkan footer, silakan dituliskan di sini. Tulis saja footer misalnya tetap semangat gitu ya, tetap semangat. Nah, tetap semangat, jangan putus asa misalnya. Boleh saja Bapak dan Ibu. Kalau ingin posisinya di tengah, cari saja ini arahnya ke tengah, center kayak gitu. Oke, kalau ingin di bold, ingin dikecilkan lagi misalnya 8 dan cetakan miring, silahkan. Sehingga coba kita lihat review ya untuk sites kita yang nanti akan kita tampilkan itu seperti apa. Kita lihat di sini. Oke, ini bentuk dalam bentuk HP nanti seperti ini Bapak dan Ibu. Dalam bentuk Chromebook seperti ini nanti tampilannya, dalam bentuk PC atau komputer atau laptop seperti ini. Oke, itu tampilannya nanti. Oke, kita tutup dengan mengklik atau close tanda silang. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita ke materi sekarang. Materi pelajaran. Materi pelajaran kali ini misalnya kita akan membuat materi ini dari bahan yang sudah kita dapatkan. Lalu caranya bagaimana? Kita klik sisipkan. Kita klik sisipkan. Itu ya Bapak dan Ibu. Kita klik sisipkan. Kemudian apakah pembelajaran itu kita sudah ada dalam Google dalam drive kita. Nah, kalau kita ada dalam drive, dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk dokumen, silahkan cari dalam bentuk dokumen
Ya, itu kalau bahan atau materi Bapak Ibu ada di drive. Nah, misal saya punya bahan materi ini ada di drive tapi sudah berupa slide. Oke, saya akan masukkan dalam bentuk slide di drive. Nah, ini ada slide-nya. Oke, slide misalnya tentang kemagnetan. Klik, kemudian kita nanti akan muncul Bapak Ibu. Sekali lagi, klik ya. Oke, saya ulang. Misal ada dalam drive, slide, bentuknya slide. Nah, itu nanti kita klik. Nah, nanti di dalam drive itu ada, kita cari saja ya. Nah, misalnya ini, kita klik, nanti dia akan muncul sini, sisipkan langsung Bapak Ibu. Nah, dengan sendirinya materinya juga akan dimuat di sini. Nah, coba kalau kita review, jadi seperti apa kalau kita lihat di dalam bentuk gadget atau HP. Nah, dalam bentuk seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini. Oke, nah inilah bentuknya. Ini pelajarannya. Ya, jadi nanti di HP kita bisa, anak-anak kita bisa melihat seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Saya tutup ya. Oke, saya tutup. Ini satu ya. Ini, nah kalau Bapak Ibu tidak punya di dalam drive, maka Bapak Ibu misalnya sudah menyimpan satu file yang ada di ini. Oke, yang ada di mana misalnya ada di ketikan apa gitu ya. Nah, itu ini bisa Ibu ketikan misalnya. Bapak dan Ibu bisa ketik misalnya tentang kemagnetan. Nah, seperti itu ya, kemagnetan. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga menuliskan atau nanti bisa langsung mengcopy file. Misalnya magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Tentunya tidak semua logam gitu ya. Oke, kemudian bisa saja Bapak dan Ibu nanti coba lagi menulis kalau memang betul-betul tidak punya dan bisa mengarang langsung, ketik saja di situ ya, diketik saja langsung. Jadi magnet, nah itu berdasarkan misalnya ya Bu ya dan Bapak, magnet berdasarkan asal usulnya terdiri dari satu misalnya magnet alam, yaitu magnet yang terjadi dengan sendirinya tanpa ketik ya, dengan sendirinya tanpa campur tangan dari manusia. Ya, kalau mau dibuat bold. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat. Kemudian kalau ingin dilihat spasinya atau alinianya bisa saja kita lihat di sini. Kita kasih spasi tunggal supaya agak dempet dikit. Kemudian kalau ingin dibuat rata kiri rata kanan bisa saja seperti ini. Gitu Bapak dan Ibu. Terus bisa dibikin materinya sebanyak apa yang Bapak Ibu guru hebat mau sampaikan. Ya, kalau dari drive tadi bisa dicari di drive ya tentang kemagnetan dari drive saya misalnya, ini dari filenya ini bisa kita cari yang mana yang akan kita masukkan. Oke, gitu Bapak dan Ibu, itu untuk mengisi sisipan pada halaman materi pelajaran. Kemudian untuk soal tentunya kita klik dulu di sini soal. Ini halaman soal masih kosong. Baik Bapak dan Ibu, sekiranya Bapak dan Ibu mempunyai soal-soal yang sudah dibuat, baik dokumen dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau ingin Bapak dan Ibu cari dari drive juga silahkan, bisa dicari, prosesnya sama seperti itu tadi. Misalnya dari drive kita lihat ya, nih soal misalnya kita cari aja di drive itu
soal kemagnetan supaya agak cepat. Sebenarnya cepat saja kalau kalau kita sudah ada soal-soalnya. Oke, ini ada soal kemagnetan misalnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita ambil. Nah, bisa kita ambil di drive kita soal kemagnetan ini. Nah, itu. Nah, ini bisa saja kita ambil dari mana saja, bisa saja diambil. Ini bisa kita sisipkan. Ini ada soal-soal kemagnetan. Jadi nanti bisa dikerjakan oleh anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat di sini seperti ini ada soal kemagnetan dari HP. Nah, dia bisa untuk mengerjakannya. Nah, ini soal-soal kemagnetan yang ada, bisa kita kita sampaikan pada anak-anak. Oke, ini dalam bentuk file biasa. Kalau misalnya Bapak Ibu ada dalam Google Drive formulir, cari saja di drive formulirnya. Kita cari. Nah, ini ada misalnya soal yang pernah saya buat tentang kemagnetan. Ini ya Bapak Ibu, saya coba klik ini, nanti aku sisipkan. Nah, nanti akan terbentuk lagi di sini. Nah, ini soal kemagnetan. Nah, ini nanti anak-anak bisa mengerjakannya di HP-nya seperti ini. Nah, berikutnya tinggal klik saja Bapak Ibu. Nah, tinggal mengisikan nama lengkapnya, diisi, kelasnya diisi, dan berikutnya seperti itu tinggal diisi. Nah, ini kalau sudah soalnya ada di drive kita dan dari Google Form. Bisa kita satukan Bapak Ibu, Google Form. Nanti kita tutup lagi. Nah, jadi anak-anak bisa mengerjakan soal-soal seperti ini ya, soal-soal latihan. Oke, soal-soal latihan. Ini misalnya soal latihannya satu, bisa dibikin banyak, nanti dengan cara kita beri saja pembatas setiap setiap soal-soal. Ini bisa diperkecil tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Tapi kalau sudah kira-kira ini tampil semua, ini saya rasa nggak bisa dikecilkan ini ya. Oke, gitu ya. Jadi bisa nanti anak-anak bisa melihat posisi-posisi daripada soal-soal yang kita buat. Kalau kurang ketang kita ketengahkan saja. Oke, kurang ketang kita ketengahkan saja. Tinggal drag saja Bapak dan Ibu. Nah, ini udah dapat soal latihan. Kalau simulasi misalnya Bapak, simulasi mau kita ambilkan dari tempat lain, berarti kita akan coba buat, biasanya kalau yang IPA ini kita ambil di Pihead ya, Pihead Colorado. Jadi kita klik Bapak Ibu, ambil saja Pihead Colorado-nya. Simulasi ya, biasanya ada di dalam fisika gitu. Oke, kita klik simulasi fisikanya, ambil Bapak dan Ibu. Misalnya tadi tentang listrik dan magnet ya. Listrik dan magnet. Oke, kita lihat beberapa soal ada tidak tentang listrik dan magnet di sini. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu, kita cari soal-soalnya. Nah ya, kita lihat ada nggak listrik dan magnet. Oke, kita cari pelan-pelan. Mana ya? Oke, mana? Coba kita cari energi, hukum, tampilan warna, kesimpulan, gaya gerak, alat gravitasi. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke. Ya kita ambil lah misalnya salah satu diantaranya ya Bapak Ibu ya, karena tidak ada yang kemagnetan di sini, kita ambil keseimbangan lah, misalnya kesetimbangan, kita ambil satu kelas yang akan kita masukkan untuk anak-anak misalnya. Oke, nah setelah ini terbuka Bapak Ibu, kita ambil saja yang ini, embed, kita embedkan, klik embed ini, lalu kopikan atau di drag sini boleh, lalu salin. Kita kembali ke yang tadi atau di desain tadi ini. Nah, ini
gitu Bapak Ibu. Lalu kita masukkan di sini, sematkan. Pastikan ini disisipkan ya, bukan di halaman, bukan di tema, tapi disisipkan. Langsung disematkan di sini saja. Nah, ini sematkan kode, Ctrl V. Lalu berikutnya, oke. Tapi tolong diingat dulu Bapak Ibu tadi sebelum disematkan kita, oke, kita teruskan dulu deh. Nah ini kan kurang, lalu kita geser ya, nggak bisa terbaca. Kita geser, boleh seperti ini. Oke, ini juga tidak kelihatan ya. Oke, kita geser ke bawah. Oke, boleh seperti itu Bapak Ibu. Oke, boleh. Tapi kalau ingin enak lagi, ini nanti, nah ini. Nanti kalau anak-anak mengerjakan, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini nanti siswa-siswi kita bisa mengerjakan itu semua di sini. Nah, ini ya susah ya karena tidak di tadi. Oke, kita ulang aja dulu Bapak dan Ibu. Kita ulang. Kita hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Kita hapus dulu. Ini ada ya sekarang sekaligus kita belajar bagaimana cara menghapusnya. Ini kalau kita klik, nah ini klik nanti gitu. Kita klik ada tanda-tanda bulatan ini. Ada tong sampahnya sini, kita klik saja tong sampah, maka dia akan terhapus Bapak Ibu. Oke, kita ulang ya. Dari kesetimbangan kita copy, kita salin, kita masuk ke sini Bapak Ibu, kesematkan, pastikan sisipkan, sematkan, disematkan, kita pastikan di sini. Ini bagusnya kita buat jadi 100% Bapak Ibu. 100%, ini juga kita ubah menjadi 100%. Apa fungsinya? Agar bisa terlihat nanti. Oke, setelah itu berikutnya lagi di tengah-tengah ya, kita sisipkan. Oke, nah ini sudah kelihatan pas di tengahnya. Kalau kurang tengah, ininya kita tengah. Oke, nah sekarang coba kita preview, kita tinjau dulu seperti apa di dalam smartphone atau HP-nya. Nah ini, oke, kita lihat dia loading di situ. Kita klik saja di sini. Nah, jadi anak-anak itu bisa untuk menyelesaikan ya. Bentuknya kecil-kecil. Ini kalau kita naikkan gini, ini tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada ini. Masih ada apanya? Penahannya. Kita hilangkan penahannya. Oke, gimana yang terjadi? Keseimbangan yang berat. Oh, ini beratnya ke ini. Ke mana? Ke kanan. Kurang besar ya Bapak Ibu ya, kita lihat dalam bentuknya. Oke, nah ini bisa kita besarkan. Nah kalau misal ini kita majukan ke sini, nah ini kita majukan ke sini, apa yang terjadi? Ada, masih berat di situ ya, kita kesini kan, nah, maka dia akan setimbang. Kenapa terjadi setimbangan? Ini ada titik-titiknya bisa kita lihat ini Bapak Ibu. 1, 2, jadi kalau pakai mistar bisa saja kelihatan ukurannya. Kalau pakai tanda saja, kita pakai tanda 1, 2, 3. Ini ada titik 7, dia ada titik 7 setimbang. Kalau ini dimajukan ke titik 3, masih berat sini, tidak setimbang. Masukkan ke titik 8, apa yang terjadi? Nah ini simulasi. Tambahkan sini, wah. Nah itu simulasi yang bisa kita pakai Bapak Ibu untuk pembelajaran ini. Jadi dengan menggunakan Google Site kita bisa lebih interaktif dengan anak-anak. Nah, oke Bapak dan Ibu, soal ulangan juga nanti bisa Bapak Ibu masukkan bila Bapak dan Ibu sudah ada misalnya dari soal-soal ulangan dari Google Formulir atau dari dokumen, caranya seperti itu. Gitu. Kalau misal simulasi atau misalnya di sini Bapak Ibu ingin membuat satu halaman lagi tentang kemagnetan. Misalnya di sini ada video, tambah saja di sini video kemagnetan gitu ya Bapak Ibu. Ini hurufnya kita ganti huruf besar, caps lock dulu, video kemagnetan. Oke, bisa kita buat itu. Ini kita ke bawahkan misalnya. Nah ini bisa saja Bapak Ibu isi, klik video kemagnetannya. Misalnya Bapak Ibu ambil, sisipkan dari YouTube misalnya. Nah misalnya gini, kita ambil, kita telusuri ya, usaha besi tua di AS. Oke.
pulsa besi tua. Oke, kita klik 2 kali maka dia di sini. Bagaimana cara melihatnya? Di sini kita tinjau. Nah, anak-anak akan melihat dan bisa mengklik langsung. Jadi bisa melihat juga proses besi tua dengan magnet ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan saya lihat, oh seperti itu. Nah, kalau di HP seperti ini, di Chromebook seperti ini tampilannya. Oke, seperti itu. Bapak dan Ibu. Ini mau diketengahkan, tinggal drag saja tengah. Oke, itu kalau ada videonya, video kemagnetan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu simulasi dan sebagainya. Kalau game edukasi, bagaimana game edukasi? Hampir sama, tapi bisa kita ambil misalnya di sini, kita ambil di World Wall. Oke, sudah. Kita coba buka. Syaratnya untuk masuk ke sini Bapak Ibu, pastikan kita sudah masuk atau daftar dulu di di situsnya, kemudian baru bisa kita cari di komunitas, baru bisa masuk dan main. Nah, misalnya tentang magnet, ada tidak magnet? Kita cari ya. Nah, di sini magnet, kata magnet. Nah, sifat-sifat magnet. Ini ada magnet, permainan magnet. Nah, ini banyak nih dari Ibu. Jadi di sini bisa kita ambil misalnya ini. Oke. Lalu kita embedkan ini. Embed. Oke, kita kopikan, salin Bapak Ibu. Kita kembali ke site kita. Kemudian kita sisipkan di sini. Oke. Oke, sematkan. Jangan lupa ukurannya kita ubah supaya di tengah tadi 100%. Bapak Ibu ya, ini juga 100% supaya di tengah. Oke, kita berikutnya lalu sisipkan. Oke, supaya di tengah kita tarik ke tengah. Oke, kita pertinjau. Oke, kita lihat, kita pertinjau Bapak Ibu. Nah, ini bisa sudah kita mainkan di sini. Ini tadi ya, tadi juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya, diacak aja sini magnet. Kemudian benda yang tidak dapat ditarik magnet itu non magnetik, dan ini adalah magnet. Jadi jawabannya benar semua. Oke Bapak dan Ibu, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah dirasa-rasa semuanya pas, maka kita bisa mempubliskan. Oh ya, sedikit kita kembali ke halaman. Untuk home, di halaman muka ini bisa saja kita menyisipkan icon-icon untuk langsung nanti siswanya menuju di icon, karena anak-anak lebih tertarik dengan tampilan-tampilan icon. Caranya bagaimana? Oke, kita ke halaman. Maaf, kita kesisipkan bukan halaman. Kita klik, kemudian kita susun icon nanti. Untuk menyusun maka kita harus mengisi dengan gambar-gambar ini seperti ini. Kita ambil yang 3 kolom misalnya, ya. Kita ambilkan, sudah 3 kolom. Fungsinya 3 kolom agar terlihat baik di tampilan ini nanti laptop atau di tampilan HP anak-anak. Jadi nanti bisa lebih bagus kalau 3. Oke, misalnya kita ambil icon, ini harus sudah siap icon kita upload dari pembelajaran ini misalnya, ya. Kita buka. Oke, nanti di sini sudah ada. Lalu klik untuk mengedit tag, klik untuk mengedit tag ini kita hilangkan dulu supaya agak dempet. Nah, di sini seperti materi pelajaran. Oke, supaya agak kecil sedikit kita sederhanakan teksnya, teks kecil dan kita tebalkan. Oke, 9 sudah cukup. 1 ya. Yang kedua, apa yang kedua setelah materi?
latihan. Oke, kita ambil latihan misalnya ini gambar icon. Oke, kita hapus yang besar, kita tulis latihan soal. Oke, kita kandalkan, kita besar, kita kecilkan ukurannya. Oke, menjadi kecil, kurang tebal ya, gitu, tebal. Oke, gambar yang ketiga, misalnya yang terpaut ini simulasi. Kita upload gambarnya, simulasi apa ya kira-kira yang tepat. Ini misalnya kita ambil. Oke, ini kita buangkan dulu, cari yang kecil, simulasi ya, kita buat menjadi normal dan kecil saja teksnya dan kita. Oke, kita lihat sekarang tampilannya di HP seperti apa. Besar-besar. Berarti ini kebesaran, harus kita kecilkan. Klik di sini, keluar titiknya, kita dorong titik paling pojok ya. Oke, seperti ini. Ini juga kurang dempet, kita dempetkan dulu, kita kecilkan, klik sampai keluar semuanya titiknya, baru kita dorong ke atas. Oke, kita samakan. Ini juga kita dekatkan dulu, lalu kita klik lagi, keluar, kita dorong lagi. Sekarang coba kita lihat tampilannya di smartphone anak-anak kita. Masih satu-satu ya, bisa kita kecilkan lagi untuk dempet menjadi dua-dua, boleh saja kita kecilkan lagi. Oke, kecilkan lagi boleh, kecilkan lagi boleh. Oke, ini dempetkan ke sini, kecilkan lagi. Iya, supaya nanti tampilannya lebih bagus di HP-nya. Kita lihat tampilannya bagaimana. Nah, ini sudah dua ya. Oke, masih ada materi yang lain. Jadi ada simulasi ulangan. Sekarang kita tambah lagi. Oke, kita tinjau dulu, pratinjau bagaimana. Ini sudah, ini lebih tertarik, bisa diklik langsung. Nah, caranya nanti bisa diklik langsung itu, kita buat link dulu, kita klik. Nah, kita klik pas gambarnya, sampai di gambarnya ini ada tanda rantai, kita klik rantai itu. Nah, ini nanti kita linkkan dengan materi pelajaran. Jangan lupa klik terapkan. Oke, yang lain juga demikian, jangan sampai keluar yang begini, ini semuanya. Jadi kita gambarnya saja. Rantai ini tadi apa tuh, latihan. Kita scroll saja, klik di sini latihan. Jangan lupa terapkan. Kita lihat sekarang di videonya. Oke, di lab, ada di HP teman anak-anak kita. Coba lihat ya materi. Nah, langsung ke materi pelajaran. Oke, kita klik di sininya, kembali lagi untuk simulasi, kita klik simulasinya. Ini sudah lari ke simulasi. Nah, kita klik di sini, balik. Nah, kita lihat video, maka dia akan video. Kita kembali lagi ke sini. Oke, ini bisa ditonton. Oke, nah, seperti itu. Ya, kita klik kembali. Nah, supaya kelihatan lebih menarik, bisa saja nanti kita buatkan tombol untuk masing-masing, boleh. Misalnya di materi pelajaran, misalnya kita klik materi pelajaran, kita buat di sini misalnya mau pakai tombol supaya agak keren dikit, klik aja di sini tombol, tulis di sini tombol kembali tuh. Tautannya mau kemana, ke home pasti. Sisipkan, ada tombol kembali, taruh di tengah, silakan. Tombol kembali. Kemudian di halaman lain, di latihan misalnya, mau dikasih tombol, silahkan, bisa dibuat tombol juga. Klik saja tombol kembali ke halaman awal ya, sini home. Oke, bisa kita taruh di sini.
Kita coba sekarang. Kita coba. Oke, dari home kita lihat, kita preview apakah bisa kembali. Nah, dari materi kita klik, dia akan ke materi. Nah, mau kembali, klik tombol kembali, dia akan ke materi awal ya. Kemudian dari tadi latihan soal, aduh, kemana nih, dia akan kembali lagi. Sudah dibuat ya, tombol kembali. Nah, seperti itu, jadi bisa kembali. Nah, kalau dikira sudah fix semua, sudah lengkap dan sebagainya, maka kita akan publikasikan. Tolong, ini harus kita publikasikan. Nah, ini publikasi situsnya kita bernama Mapel IPA Terpadu. Kalau kira-kira sudah cocok ya nggak usah dibalas, tapi kalau mau dirubah ya diganti saja. Oke, kemudian kita publikasikan. Baik, kita publikasikan, sudah terpublikasi. Jadi nanti kalau ingin membagi, kita klik link ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi sebelum kita bagikan link, tolong ini di setting dulu, diatur dulu. Nah, kalau bisa diatur, ini jangan dibatasi. Kita klik siapa saja yang memiliki link. Nanti dia akan menjadi publik. Selesai, baru nanti di klik linknya, salin. Ini bisa dimasukkan ke WA. Alamat tadi kita masukkan ke WA, dan di WA nanti bisa dilihat oleh siapa saja yang mempunyai link tadi. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan tentang sites atau Google Sites yang bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran atau media pembelajaran. Dan Bapak dan Ibu tinggal mengeksplor kembali, kembangkan lagi apa yang Bapak Ibu bisa ketahui, dicoba saja, tidak usah takut Bapak dan Ibu. Ini di halamannya, dicoba semuanya, di temanya gitu. Dan nanti kalau Bapak Ibu misalnya hanya satu pintu saja melewati sini saja, ini bisa dihilangkan juga. Jadi caranya bagaimana? Caranya untuk materinya ini disembunyikan saja di navigasi. Nanti kan dia sudah tidak tampak lagi, sembunyikan saja. Ini tidak keluar lagi tulisan, dan nanti akan melewati satu pintu saja. Melewati satu pintu, yaitu melalui ikon-ikon yang sudah kita buat, kita sembunyikan. Ini kita sembunyikan, jadi tidak ada, jadi bisa langsung dari sini nanti siswa-siswa melihat langsung dari situ, tidak melihat lagi di atasnya ada navigasi seperti ini. Bisa saja langsung dimainkan dari sini, itu ya tangannya. Kemudian bisa saja lagi dimainkan, kita preview lagi, bisa saja dari laptop yang dilihatnya, yang tidak ada kembalinya ya. Oke, tidak ada kembalinya. Oke, nah seperti ini kita bisa lihat. Nah seperti ini. Nah, jadi dia tinggal klik saja. Ini kembali. Oke, kembali. Nanti tinggal klik-klik saja. Ini seperti latihan. Jadi tinggal latihan soalnya kembali lagi. Nanti bisa untuk kembali. Oke, itu saja kira-kira yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bisa untuk kita semua. Nanti kalau bertanya gimana untuk mengembalikan lagi supaya ada, ya kita klik lagi di sini. Nah, itu kita tampilkan navigasi. Ini ada lagi, dan seterusnya kita tampilkan navigasi. Begitu Bapak Ibu, cukup mudah bukan untuk menyelesaikan ini. Dan tetap semangat, terus belajar, explore semuanya yang Bapak Ibu bisa. Nanti semuanya juga akan bisa terrealisasi dengan baik. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat.